Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Melia Rianto dengan NIM 210204600013. Kelas 01 Teknik Elektro D4. Di sini saya akan membahas tentang definisi saluran transmisi. Saluran transmisi merupakan suatu media yang digunakan untuk mengirim energi listrik dari suatu titik ke titik lain dalam satu rangkaian listrik. Berikut adalah gambar saluran transmisi. Fungsi saluran transmisi, pengiriman data atau energi. Saluran transmisi digunakan untuk mengirim data atau energi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Pemisahan jarak. Saluran transmisi memungkinkan pemisahan jarak antara sumber dan penerima. Ini adalah fungsi penting dalam berbagai aplikasi. Distribusi data atau energi. Saluran transmisi memungkinkan distribusi data atau energi ke berbagai konsumen atau pengguna akhir. Ini mencakup pengiriman daya listrik ke rumah bisnis dan industri, serta pengiriman sinyal telepon atau data ke berbagai perangkat komunikasi. Pemrosesan sinyal. Dalam beberapa kasus, saluran transmisi dapat digunakan untuk memproses sinyal. Misalnya dalam komunikasi nirkabel, sinyal dapat diproses dalam saluran transmisi sebelum diterima oleh perangkat penerima. Peran utama karakteristik listrik dalam saluran transmisi. Yang pertama adalah transmisi sinyal yang efisien. Karakteristik listrik yang tepat dalam saluran transmisi memastikan bahwa sinyal dapat ditransmisikan dengan efisien dari sumber ke penerima. Yang kedua, minimalkan refleksi, impedansi, karakteristik yang sesuai dan pemanduan impedansi antara komponen elektronik dan saluran transmisi membantu menghindari refleksi sinyal. Refleksi dapat mengakibatkan sinyal yang dipantulkan kembali ke sumbernya, menyebabkan gangguan dan degradasi sinyal. Selanjutnya ada penurunan tegangan yang terkendali. Karakteristik listrik seperti resistansi dalam saluran memengaruhi penurunan tegangan yang terjadi sepanjang saluran. Selanjutnya ada pengaturan waktu sinyal. Kapasitansi dan induktansi dalam saluran transmisi dapat memengaruhi waktu respons sinyal. Ini bisa digunakan untuk mengatur durasi sinyal atau menerapkan efek penundaan yang diperlukan dalam aplikasi tertentu. Selanjutnya ada filter sinyal. Karakteristik listrik seperti kapasitansi dan induktansi dapat digunakan dalam perancangan filter sinyal. Selanjutnya ada pengurangan gangguan EII. Pemahaman karakteristik listrik dalam saluran transmisi membantu mengurangi risiko interferensi elektromagnetik EII. Pengelolaan kapasitansi, induktansi, dan peredaman dapat membantu melindungi sinyal dari gangguan eksternal. Selanjutnya ada optimasi jarak transmisi. Karakteristik listrik juga memengaruhi jarak transmisi yang dapat dicapai dalam saluran transmisi. Semakin baik manajemen karakteristik listrik, semakin jauh jarak transmisi yang dapat diberikan tanpa kehilangan kualitas sinyal. Adapun perlindungan terhadap lonjakan dan gangguan, kapasitansi, induktansi, dan peredaman dalam saluran transmisi dapat memberikan perlindungan terhadap lonjakan tegangan atau arus yang bisa merusak peralatan. Terus ada penyimpanan energi. Kapasitansi dalam saluran transmisi dapat digunakan untuk menyimpan energi listrik sementara. Terus ada kontrol sinyal. Karakteristik listrik juga dapat digunakan untuk mengendalikan sinyal, misalnya dalam pengaturan elektronik dan pengelolaan sinyal. Adapun impedansi karakteristik. Impedansi karakteristik adalah salah satu konsep penting dalam teori transmisi sinyal elektronik dan komunikasi. Ini mengacu pada impedansi listrik yang terlihat oleh sebuah saluran transmisi atau kabel saat sinyal elektronik melewatinya. Impedansi karakteristik adalah sifat khas dari saluran tersebut dan biasanya dinyatakan dalam OHM. Impedansi karakteristik penting karena yang pertama, minimalkan refleksi. Impedansi karakteristik yang tepat akan membantu mengurangi kemungkinan refleksi sinyal yang dapat terjadi ketika sinyal melewati perubahan impedansi di dalam saluran transmisi. Yang kedua, transfer daya maksimal dengan mengadaptasi sumber sinyal, misalnya pemancar.
ke impedansi karakteristik saluran transmisi. Anda dapat mentransfer daya maksimum dari sumber ke beban, misalnya penerima. Yang ketiga ada keakuratan transmisi. Impedansi karakteristik yang benar akan memastikan keakuratan transmisi sinyal. Ketidakcocokan impedansi dapat menghasilkan distorsi sinyal dan kesalahan dalam komunikasi. Terus ada resistansi. Resistansi adalah sifat material atau komponen elektronik yang menghambat aliran arus listrik melalui itu. Resistansi dinyatakan dalam suatu OHM dan menggambarkan sejauh mana sebuah material atau komponen yang menghambat aliran elektron. Semakin tinggi resistansi suatu material atau komponen, semakin besar hambatan terhadap aliran arus. Terus ada peranan transmisi dalam saluran transmisi. Yang pertama adalah mengubah energi listrik menjadi panas. Ketika arus listrik mengalir melalui sebuah konduktor yang memiliki resistansi, sebagian energi listrik diubah menjadi panas karena gesekan elektron dalam material. Yang kedua ada penurunan tegangan. Ketika arus listrik mengalir melalui saluran transmisi yang memiliki resistansi, akan ada penurunan tegangan sepanjang saluran tersebut. Ini disebabkan oleh hilangnya energi dalam bentuk panas akibat resistansi. Yang ketiga adalah batas arus. Resistansi juga berperan dalam membatasi arus listrik yang dapat mengalir melalui sebuah komponen atau saluran. Terus ada induktansi. Induktansi adalah salah satu sifat dasar dalam elektronika dan transmisi sinyal yang mengacu pada kemampuan suatu perangkat atau kumparan koil untuk menghasilkan medan magnet ketika arus listrik mengalir melalui medan magnet yang menghasilkan ini dapat memengaruhi aliran arus dalam kumparan atau perangkat lain yang berdekatan, dan ini dapat mempengaruhi transmisi sinyal elektronik. Konsep penting yang terkait dengan induktansi dalam saluran transmisi. Yang pertama ada induktansi sendiri, self-induction. Induktansi sendiri merujuk pada kemampuan suatu perangkat atau kumparan untuk menghasilkan medan magnet sekitarnya ketika arus listrik mengalir melalui kumparan itu sendiri. Yang kedua adalah induktansi bersama, mutual induktansi. Induktansi bersama mengacu pada pengaruh medan magnet yang menghasilkan oleh suatu kumparan terhadap kumparan lain yang berdekatan. Yang ketiga ada efek induktansi. Efek induktansi adalah fenomena di mana induktansi dalam saluran transmisi dapat menghasilkan penundaan dalam respon sinyal, terutama ketika arus dalam saluran berubah dengan cepat. Terus yang keempat ada peran dalam filter. Induktansi yang sering digunakan dalam filter sinyal untuk memblokir atau melewatkan sinyal dengan frekuensi tertentu. Kapasitansi. Kapasitansi adalah sifat elektris yang menggambarkan kemampuan suatu komponen atau sistem untuk menyimpan muatan listrik elektron ketika diberi tegangan. Kapasitansi diukur dalam suatu karat dan mengindikasikan seberapa besar kapasitas suatu sistem untuk menyimpan muatan pada konduktor tertentu dengan perubahan tegangan tertentu. Peran kapasitas dalam saluran transmisi. Yang pertama adalah penyimpanan energi. Kapasitansi dalam saluran transmisi memungkinkan penyimpanan energi listrik dalam bentuk medan elektrostatik antara konduktor ketika sumber daya atau sinyal listrik diaplikasikan ke saluran. Kapasitansi dapat menampung muatan listrik sementara yang kemudian dilepaskan saat diperlukan. Yang kedua adalah penyaringan. Kapasitansi dapat digunakan dalam rangkaian sebagai elemen penyaringan, misalnya kapasitor dapat digunakan untuk mengalirkan sinyal dengan frekuensi tertentu sementara memblokir sinyal dengan frekuensi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ketiga adalah penundaan sinyal. Kapasitansi dalam saluran transmisi dapat memengaruhi waktu respons sinyal saat sinyal melewati kapasitansi. Terjadi penundaan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi atau mengosongkan kapasitor. Daya redaman. Yang pertama adalah pengertian daya redaman. Daya redaman adalah pengurangan kekuatan atau intensitas sinyal saat sinyal tersebut melewati sebuah saluran transmisi atau medium transmisi. Daya redam adalah fenomena yang sangat penting dalam komunikasi karena dapat memengaruhi kualitas dan jarak efektif transmisi sinyal. Kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi daya redaman. Yang pertama adalah panjang saluran transmisi.
Semakin panjang saluran transmisi, semakin besar daya redaman yang terjadi. Ini adalah efek alami karena sinyal harus melakukan perjalanan lebih jauh, dan seiring perjalanan, energi sinyal menyebar dan melemah. Yang kedua adalah frekuensi sinyal. Daya redaman sering bergantung pada frekuensi sinyal. Pada umumnya, sinyal dengan frekuensi lebih tinggi mengalami redaman yang lebih besar daripada sinyal dengan frekuensi lebih rendah. Ini karena saluran transmisi biasanya memiliki respon frekuensi yang tidak merata, artinya mereka lebih efisien dalam menghantarkan sinyal pada frekuensi tertentu daripada yang lain. Terus yang ketiga adalah tipe saluran transmisi. Berbagai tipe saluran transmisi memiliki karakteristik daya redaman yang berbeda. Misalnya kabel koaksial memiliki daya redaman yang lebih rendah daripada kabel serat optik yang sangat efisien dalam menghantar sinyal optik tanpa daya peredaman yang signifikan. Dispersi. Pengertian dispersi. Dispersi adalah fenomena di mana komponen frekuensi dari sinyal merambat pada kecepatan yang berbeda dalam saluran transmisi. Ini dapat mengakibatkan distorsi sinyal dan masalah dalam transmisi data. Dispersion adalah salah satu tantangan penting dalam perancangan sistem komunikasi dan transmisi data, terutama dalam transmisi jarak jauh dengan lebar pita tinggi. Jenis-jenis utama dispersi. Yang pertama, dispersi mode. Dispersion mode modus tunggal atau single mode terjadi dalam serat optik dengan diameter inti yang sangat kecil. Yang kedua ada dispersi mode modus banyak multimode terjadi dalam serat optik dengan diameter inti yang lebih besar. Terus ada dispersi waktu, temporal dispersion. Dispersion material terjadi karena indeks refraksi yang berbeda untuk komponen frekuensi dalam sinyal. Yang kedua adalah dispersion intermodal, terjadi dalam saat mode banyak dan disebabkan oleh perbedaan waktu tempuh antara berbagai modus cahaya. Terus ada kapasitas saluran. Yang pertama, pengertian kapasitas saluran. Kapasitas saluran adalah ukuran maksimum data atau informasi yang dapat ditransmisikan atau dikirimkan melalui saluran transmisi dalam satu periode waktu tertentu. Kapasitas saluran diukur dalam bit per detik, bps atau hertz, tergantung pada konteksnya. Terus ada faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas saluran. Yang pertama, lebar pita. Lebar pita saluran adalah faktor utama yang memengaruhi kapasitas saluran. Semakin lebar pita saluran, semakin banyak data yang tepat ditransmisikan. Kapasitas saluran biasanya terbatas oleh lebar pita saluran yang tersedia. Terus yang kedua adalah sinyal ke noise ration. SNR mengukur perbandingan antara kekuatan sinyal yang diinginkan dengan kekuatan noise atau gangguan dalam saluran. Semakin tinggi SNR, semakin banyak data yang dapat ditransmisikan dengan tingkat kesalahan yang rendah. Terus ada modulasi. Teknik modulasi yang digunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya dapat memengaruhi kapasitas saluran. Modulasi yang lebih kompleks dengan lebih banyak level sinyal dapat membawa lebih banyak data. Berikut adalah contoh soalnya, yaitu sebuah saluran transmisi memiliki impedansi karakteristik ZO sebesar 50 ohm. Panjang saluran transmisi adalah 2 meter. Hitunglah nilai L, indukansi, dan C, kapasitansi dari saluran transmisi tersebut. Berikut ini adalah pembahasan dari contoh soal berikut yang kami peroleh. Bisa dilihat. Terus ini adalah contoh soal kedua dari yang kami tampilkan dan pembahasannya. Terus selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, impedansi karakteristik. ZO, impedansi karakteristik adalah resistansi total, reaktansi induktif, dan reaktansi kapasitas dari saluran transmisi pada frekuensi tertentu. Yang kedua adalah resistansi R. Resistansi adalah hambatan listrik dari saluran transmisi terhadap aliran arus listrik. Yang ketiga adalah induktansi L. Induktansi adalah sifat saluran transmisi yang menghasilkan reaktansi induktif terhadap perubahan arus listrik dalam saluran. Yang keempat ada kapasitansi C. Kapasitansi adalah sifat saluran transmisi yang menghasilkan reaktansi kapasitas terhadap perubahan tegangan dalam saluran. Yang kelima adalah daya redaman. Attenuation dalam redam adalah pengurangan kekuatan sinyal saat melalui saluran transmisi. Yang keenam, dispersion.
Dispersion adalah fenomena di mana komponen frekuensi dari sinyal merambat pada kecepatan yang berbeda dalam saluran transmisi. Yang ketujuh adalah kapasitas saluran, channel kapasitansi. Kapasitansi saluran adalah jumlah maksimum daya yang dapat ditransmisikan melalui saluran transmisi dalam suatu waktu. Itulah tadi presentasi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.